Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Firdaus Hisab Channel menjumpai pemirsa semua bahwa saya sekarang bersama Pak Israel Naska, tokoh muda Muhammadiyah, hubungan internasional, dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, prodi Bahasa Arab. Insya Allah sebentar lagi menyelesaikan program S3 di Irlandia. Akhir-akhir ini beliau sangat sibuk dan ada isyarat yang saya tangkap tatkala duduk berdampingan dengan Profesor Azmadi Azra, seorang cendekiawan ulung ya pada zamannya yang sekarang, karena dari muda sampai dia jadi guru besar itu menjadi perhitungan di tingkat intelektual nasional dan internasional. Kehadirannya selalu menarik. Baru saja dia meninggalkan kita buat selama-lamanya di dunia ini. Beliau berpulang ke rahmatullah di Malaysia ya. Detail ceritanya saya tidak banyak tahu, tapi saya ingin mengungkapkan seminar terakhir ya untuk pertemuan dengan seorang Pak Israel Naska. Komunikasi sebelumnya sudah sering dijawab, tapi ya pertemuan terakhir itu tidak disangka, maka diminta penyampaian ya seefektif mungkin kiranya ya dalam kesibukan Pak Israel Naska dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik. Kepada Pak Israel silakan mungkin disapa dulu dan ta'aruf sedikit, dan mohon bicara tentang Pak Azmadi Azra. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi pemirsa channel Firdaus Hisab yang berbahagia. Saya Israel Naska, dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Jadi pada pagi hari ini diminta oleh beliau untuk berbicara sedikit tentang perjumpaan dengan Profesor Dr. Azummardi Azra yang hari Minggu lalu itu baru saja berpulang ke rahmatullah. Jadi sebenarnya saya dan beliau ini kan tidak banyak berjumpa, tetapi sebagai pribadi saya sebenarnya sudah berusaha lama untuk bisa menjalin kontak pribadi dengan beliau, Pak Dekan. Iya. Waktu di sempat pernah ada pelatihan di Ciputat dulu 3 bulan. Itu ditunjuki sama teman-teman, ini rumahnya. Gitu. Cuma kita kan karena memang belum ada komunikasi sebelumnya itu nggak bisa datang begitu saja. Dan setelah bertahun-tahun berlalu, 2021 saya memberanikan diri mengontak beliau karena waktu itu beliau jadi pembicara di sebuah program namanya ILEM Istanbul Summer School yang diadakan oleh Turki, dan beliau menjadi keynote speaker di sana, dan alhamdulillah saya juga menjadi salah satu presenter pada mempresentasikan makalah saya waktu itu. Jadi kita diundang untuk mempresentasikan makalah. Waktu itu kalau tidak salah ada sekitar 20 peserta dari seluruh dunia. Iya. Dan alhamdulillah kita lulus pada ILEM International Summer School di Istanbul itu, dan Prof. Azummardi Azra sebagai salah satu keynote speaker. Jadi waktu itu saya WhatsApp beliau, Prof, perkenalkan nama saya Israel Naska. Saya lulus sebagai presenter mempresentasikan makalah dalam ILEM Istanbul Summer School itu. Yeah. Kemudian saya kirim makalah saya kepada beliau, dan kata beliau, alhamdulillah ini bagus, dipertahankan dan dilanjutkan, kurang lebih begitu. Yeah. Jadi semangat kan? Jadi semangat. Kemudian
Eh, Singkat cerita, tiba-tiba kita kan ada rencana ikut seminar internasional yang diadakan oleh fakultas konferensi internasional yang diadakan oleh UIN Imam Bonjol Padang, Iya. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dan tiba-tiba Ustazah Rahmawati WhatsApp salah satu wakil dekan di FT, Iya. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, bisa ndak Israel jadi moderator di acara kita untuk Profesor Azumardi Azra. Kita jawab langsung bisa gitu kan, sebab memang sudah berencana untuk menemui beliau Iya. untuk beberapa hal. Pertama, ada beberapa paper yang punya dimensi sejarahnya, dan kita mau minta Prof Azumardi untuk membacanya dulu. Mana tahu ada masukan, karena beliau memang spesialisasinya kan dalam bidang itu. Sejarah Minangkabau, Melayu, sejarah pendidikan, sejarah pemikiran begitu. Jadi alangkah baiknya jika paper itu dibaca langsung oleh orang yang pakar seperti beliau. Jadi ada masukan-masukan yang bermanfaat untuk kita. Iya. Ada mungkin rekomendasi bacaan yang bisa kita telusuri. Itu pertama. Kemudian yang kedua, di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat juga kita sedang merencanakan untuk mendirikan pusat studi Islam dan Minangkabau, Iya. yang mana beliau adalah direncanakan sebagai dewan pakar yang urutannya nomor 1 di sana. Jadi kita berharap banyak dari beliau, dari keilmuan beliau untuk memberikan masukan pengembangan pusat studi Islam dan Minangkabau ini. Ini memang baru rencana, dan ini seperti Pak Dekan, seperti gayung bersambut itu. Oh, iya. Kita ada kepentingan, lalu ditawarkan untuk jadi Iya. moderator. Dan alhamdulillah hari itu bertemu langsung dengan Prof Azra untuk pertama kalinya. Kemudian waktu itu saya sempat bilang, Prof, saya Israel yang dulu lulus Istanbul Summer School. Oh iya, bagaimana? Dia nanya perkembangan kuliah, dan saya katakan insya Allah Januari kita selesai. Kemudian saya sampaikan juga, Prof, kita di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat akan bikin pusat studi Islam dan Minangkabau, meminta kesediaan Prof menjadi dewan pakar. Oh, itu bagus, kata dia. Oke, cepat kirim suratnya. Saya istilahnya dia suruh kirim surat sebagai permintaan secara resmi gitu. Nah, dan hari itu kita sangat senang kan, karena bisa berdampingan dengan beliau. Kemudian saya juga ada buku beliau tentang surau. Kemudian Prof bisa ditandatangani nggak sebagai kenang-kenangan? Ditandatangani lah buku itu, ditulis di sana untuk Israel Naskah, semoga bermanfaat. Lalu ditandatangani, lalu dibuat A Azra, nama beliau. Jadi buku itu sudah lama dibeli dan menjadi salah satu referensi penting dalam disertasi yang sedang saya tulis. Jadi memang cukup intens juga dibaca. Dan rencana memang ada beberapa aspek dari buku itu yang akan kita kita apungkan, kita tanggapi begitu. Dan waktu itu saya membayangkan ini titik yang bagus untuk berhubungan dengan Profesor Azra sebagai hubungan akademis lah gitu. Karena sudah pernah WhatsApp sebelumnya, sudah pernah bertemu, dan juga akan dilibatkan di kampus kita. Akan tetapi ya seperti itulah, tiba-tiba dapat berita beliau masuk rumah sakit. Dan ketika pertama kali dapat berita beliau masuk rumah sakit itu, saya sudah memang berharap beliau sembuh, tapi jujur ya, saya sudah merasa ini kayaknya akan berat. Sudah bercabang lah pikiran ya. Akan firasat buruk gitu, kurang lebih. Dan dan rencana-rencana untuk mengirim paper juga sepertinya wallahu alam waktu itu. Dan betul saja rupanya
siang hari waktu itu sedang menyetik di rumah, Iya. dapat kabar dari dari grup WhatsApp Minangkabau Yes. Minangkabau Diaspora Network, Minangkabau Global Diaspora Network, yang menyebutkan Profesor Azra meninggal dunia, yang sebelumnya juga sudah beredar foto-foto beliau sedang dirawat di rumah sakit. Itu tuh seperti ketika membaca itu, padekan ketika membaca berita itu, ini seperti apa ya? Lemah persendian itu. Ya, ada perasaan aneh gitu kan. Ya, ya. Kemudian kebetulan buku yang beliau tanda tangan itu masih di atas Sedang di meja tangan. gitu kan. Saya lihat tanda tangannya, kemudian ingat momen ketika beliau menandatangani itu gitu kan. Jadi memang seperti menyedihkan, walaupun hanya bertemu sekali dan komunikasinya belum banyak gitu. Tentu lebih menyedihkan lagi para mahasiswa beliau yang sempat intens belajar dengan beliau gitu kan. Jadi kurang lebih begitulah Pak Dekan apa yang dirasakan gitu. Iya. Menyambung itu, beliau adalah orang yang dicintai, dia bawaannya sederhana tapi sangat kuat kepribadiannya. Setiap tutur katanya disimak, di mana keberadaannya orang betul-betul pelajari apa yang dia lakukan, rekam jejaknya itu memang ya terpatri baik di dunia akademik ya. Dan sampai hari ini tidak ada penilaian-penilaian yang misalnya yang sumbang, yang miring, itu semuanya positif ya dari semua kalangan itu. Dan memang ke UM Sumbar dia juga sudah hadir begitu waktu bicara sedang asik, waktu salat masuk karena panggilan azan lebih diutamakan, berhenti ya salat dan kembali lagi, itu dirasakan. Dan kehadiran orang tetap saja seperti awalnya setelah kumpul lagi, dan kalaupun ada minta izin karena sebablah. Sebenarnya kalau mau ditambahkan, Iya. Sepertinya beliau menaruh perhatian sendiri terhadap UM Sumbar. Iya. Kawan kita Bu Fitri pernah cerita, kalau seandainya UM Sumbar itu begini, itu Pak Prof Azra yang mengatakan langsung, maka tentu akan lebih baik. Makanya kemarin ketika kita bilang, Prof kita di UM Sumbar mau bikin ini, beliau langsung cepat ya. Bagus, sangat mendukung gitu. Sepertinya beliau ada keprihatinan, punya harapan dan ada sedikit jalan untuk berkontribusi, mewujudkan harapan itu. Ya, yang jelas kita sudah menerima apa adanya, apa yang dia berikan secara sumbangsi pemikiran. Juga kita kan ada juga Jumat mengaji dulu, juga ikut dihadirkan oleh, dibangun komunikasi sebelumnya Buya kita Dr. Safwan Karim, pimpinan ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, dan juga dengan rektor kita Dr. Riki Saputra juga sudah intens tentunya. Moga-moga ya ini adalah ayat Allah yang nyata. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dia yang menjadikan alam semesta ini, bintang ke bintang, langit, bumi, semuanya kan beredar ya. Semuanya jadi teratur dan perhitungan itu tentu juga sangat pasti. Tadi disebut dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dan begitulah telah dia ambil hambanya yang menurut kita sangatlah istimewa, tapi kita sebut dia berpulang ke rahmatullah, kembali ke pangkuan kasih sayang Allah, dan kita harus rela dan kita harus sabar dan tabah dalam menerima ini, tapi tetap semangat. Apa cita-cita baik itu harus kita kembangkan. Secara pribadi kepada Pak Israel Naskah, tetap semangat, tetap kuat, betapapun sedihnya saya juga merasakan itu ya. Tatkala guru saya yang sangat saya cintai, saya insya Allah hormat dan santun kepada guru dan dosen, tapi memang ada yang istimewa di antara guru-guru itu tidak bisa didustai. Di antaranya seperti meninggalnya guru saya dulu, Pak Nur Manur, yang mendidik tentang ilmu falak, itu persendiannya jadi lemah. Jadi tidak bisa
dan pernah juga pengalaman berikutnya. Tapi kita tidak berpanjang-panjang dalam hal ini supaya kita tidak terlalu sedih. Semoga Pak AA ya, Pak Azra, dia di alam sana, alam yang mewah, alam barzah, dia mendapat kebahagiaan sepanjang masa dengan amal solehnya yang sangat banyak berganda-ganda, tentu juga iringan doa kita bersama. Ya, kita sabar, tabah, tawakal, dan tetap kuat, dan Pak Israel tetap lanjutkan perjuangan ya. Ya, demikian pemirsa bincang saya dengan Pak Israel Naskah yang sebenarnya dalam bimbingan banyak hal bersama beliau. Tapi silaturahim ini kan tidak pernah berakhir hanya di dunia yang fana ini, iya, tapi di alam akhirat tempat orang-orang beriman adalah surga. Kelak kita berharap semuanya jumpa lagi di alam surga. Karena tujuan kita hidup di dunia ini sebagai hamba Allah dan khalifah untuk mewujudkan manusia yang sebenar-benarnya untuk selamat dunia dan akhirat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.